sebenarnya gue tuh paling males yang roasting ataupun menyindir-nyindir sesuatu pendapat orang lain gitu kan. Tapi seperti biasa, kalau kita tuh saling berpendapat, itu bisa mendapatkan sebuah kesimpulan baru yang bisa kita gunakan sebagai media wawasan bersama-sama. Itu yang sering gue lakukan kalau misalnya gue lagi berbagi pikiran bersama orang-orang lain. Memastikan adalah bahwa kita itu bisa mendapatkan wawasan baru dan kesimpulan yang jauh lebih mantap gitu. Tapi berbeda. Kita tak bisa melakukan hal itu di sosial media. Di sosial media, kalau kita memiliki beda argumen, maka di situ kita melakukan namanya deklarasi perang gitu kan. This is my last war. Nah, seperti itu. Jadinya kalau misalnya kita berargumen di sosial media, mending tak usah berargumen. Kenapa? Di situ adalah orang-orangnya bukan ingin menambah wawasan, tapi ingin mengakui kalau pemikirannya lah yang terbaik gitu kan. Sama seperti yang akan gue bahas di video kali ini ya. Gue menatap sebuah postingan yang gue dapat dari grup namanya Shonen apa gitu, Shonen posting atau gimana gitu. Tapi yang isinya sih aneh juga gitu kan. Isinya tuh cuman apa, nyindir-nyindir anime lain gitu kan. Kayaknya wibu makin kesini itu hobi ngata-ngatain ya. Dan yang ini yang disindir atau dikritik ya. Kita nggak usah pakai kata sindir, dikritik. Adalah anime dengan judul Gotobu no Hanayome. Jadi di sini gue akan menjadi orang yang menyukai anime harem romcom macam Gotobu no Hanayome. Jadi gue akan berlawanan pendapat dengan Abang Samuel Fatsuendis. Namanya pun susah gitu. Foto profilnya siapa lagi nih? Masya Allah, foto profilnya Yukinon, cocok aja gitu loh. Foto profilnya Yukinon. Ya gimana lah. Aduh, open-minded sekali Anda. Yaudah, kita nggak usah mikirin foto profil orang gitu kan. Itu suka-suka ya. Soalnya Yukinon tuh juga waifu the best juga gitu. Oke, di sini gue sambil bacain aja ya. Ini sebenarnya sebuah kritik yang sangat luar biasa bagi gue. Sebagai romcom enjoyer dari semua anime romcom yang aneh tonton, ada tuh anime yang paling gak jelas dan setiap menit bikin ketiduran. Ya tahu kalah kalian. Si kembar 5 back lah emang, apalagi ampasnya bukan main. Oke, ini beberapa poin yang disampaikan. Heroinnya paling gak jelas. Mana ada orang ini apa? Ada Diril. Gua nggak tahu Diril ini apa, tipe kali ya. Tapi tolnya minta ampun. Aneh tahu studio lain mau ngelanjutin nih anime paling karena overrated. Plus gak usah gambarin nih 5 cewek karena kembar bilang aja gak bisa buat car lain. Poin kedua, MC paling back. Sepanjang masa jauh lebih back dari Luffy. Pintar belajar doang. Kalau pintar belajar, mending out aja dari nih anime. Ini khusus Roman HD, harusnya peka lah. LOL ini lucu atau saya pun gak tahu. Poin berikutnya, Tsundere itu the best. Kalau lu bilang gitu, cobain nih anime deh. Terus lihat Nino, heroin paling cringe dan najis banget, plin-plan, sifat aneh dan gak jelas. Gara-gara nih cewek, alur animenya makin aneh aja. Pokoknya, top anime romcom, Crin dan ampas dipegang oleh Gotobun. Mungkin nanti bakal disingkirin sama Horimiya. The best romcom saat ini masih dipegang oleh Gairu. Allah Akbar. Pertama, satu hal dulu ya yang ingin gue sampaikan. Tapi gue susah menyampaikan apapun habis lihat foto profilnya. Ya, foto profilnya itu Yukino Shita Yukino. Emang jujur-jujur aja sih. Gak usah di sosial media. Teman-teman gue yang di real life pun, kalau misalnya waifunya tuh Yukino Shita Yukino tuh, pemikirannya tuh sudah beda bro. Pemikirannya tuh realistis gitu kan. Dan juga merasa kalau waifunya Yukino tuh IQ-nya lebih tinggi gitu kan. Oke. Gue udah melihat itu kan. Mungkin waifunya Yukino atau apapun boleh gitu ya. Berarti anti banget sama Yui Gahama gitu ya. Kalau Anda waifunya Yukino, berarti Anda benci banget sama Yui Gahama. Itu data valid, no debat. Jadi seperti itu aja. Kalau Anda punya data seperti itu, maka selesailah sudah ya. Memang sih, kalau gue lihat itu fans paling elit itu ya, maksudnya fandom paling elit itu, menurut gue bukan dipegang oleh episode 19 atau Sasageo atau juga Kimi no Na wa, tapi fandom paling elit itu adalah dipegang bagi mereka penikmat anime gue banget gitu kan. Dan salah satu anime gue banget yang paling memorable, apalagi kalau bukan Oregairu gitu kan. Jadi mereka menikmati Oregairu itu seakan-akan itu gimana ya, mereka
IQ-nya jauh lebih tinggi daripada penikmat-penikmat anime lain. Itu juga gue rasakan. Gue juga menikmati Oregairu gitu ya. Soalnya gue juga orang yang paling suka ngebahas Oregairu juga di video gue gitu. Dan salah satu temen gue adalah pemilik dari grup Oregairu itu sendiri. Jadinya gue ngerasain banget gitu. Lanjut, kalau misalnya gue ngebahas tentang poin-poin disampaikan oleh sahabat kita, Abang Samuel dengan foto profil Yukinon yang pakai bikini gitu kan. Kita bisa melihat ada 3 poin utama. Yang pertama adalah heroinnya paling gak jelas gitu kan. Pertama kita kasih tahu dulu, heroin di sini tuh berjumlah 5 orang. Kita anggap adalah para kembar ini itu semuanya heroin. Gua nggak bilang mana heroin lebih utama, mana heroin yang cuman jadi pendukung atau tokoh supporting. Gua menganggap semuanya adalah main karakter gitu, main heroine. Nggak jelas mana ada dir orang cantik tapi tolnya minta ampun. Aneh tahu studio mau gitu, ini paling karena overrated. Plus nggak usah gambarin 5 cewek karena kembar bilang aja nggak bisa buat karakter lain. Di sini yang ingin gua garis bawahin itu adalah satu, overrated gitu kan. Dosanya bener gak sih ini? Oke, ya nggak usah dibahas itu ya. Kalau dibilang overrated, ya gue mengakuin ini karya emang overrated gitu kan. Kualitasnya kagak sesuai dengan yang namanya satu hal, yaitu adalah kepopulerannya. Kepopuleran anime Goto Buno Hanayome itu luar biasa sekali. Stigmanya itu sangatlah besar gitu kan. Gue pun kaget juga. Goto Buno Hanayome bisa mendapatkan basis fandom sebesar ini tuh karena apa? Karena ini. Nah, karena ini heroin gitu. Yang dijual oleh anime ini justru pastilah karakter-karakternya. Yang dibangun oleh cerita ini tuh bukan tidak kejelasan, tapi bagaimana cara membangun karakter yang diceritanya memiliki hubungan darah atau bisa disebut kembar ini itu diceritakan menjadi karakter yang berbeda-beda gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya ngebangunnya seperti itu, itulah yang harusnya jadi titik poin cerita ini seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya aja cantik tapi tol, itu menurut gua sedikit kocak ya. Pertama begini aja deh, mereka itu satu saudara, semuanya berlima tuh saudara. Kalau misalnya semuanya tol, ya memang wajar lah, itu lingkungan gitu kan. Kalau ada satu yang pintar semuanya tol itu kayaknya aneh, kayaknya mereka tuh tidak akur. Itu membuktikan kalau mereka itu di dalam kisah persaudaraan kelima wanita cantik ini yang kembar ini, mereka itu akur gitu ya. Makanya mereka tuh satu nilainya 10 semuanya ngikutin gitu kan. Sisanya adalah tentang kepribadian gitulah. Sifat dan kepribadian itu beda. Sifat itu berasal dari bagaimana kamu memperlakukan orang lain, dan kepribadian bagaimana kamu dibangun seperti itu. Jadinya tidak ada yang aneh dari sifat-sifat mereka tuh yang berbeda-beda dan juga penampilan mereka yang berbeda-beda. Karena mereka dibangun dengan kepribadian yang berbeda. Sifat mereka bagaimana? Tergantung bagaimana cara kamu memperlakukannya. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Udah seperti itu aja. Sifatku seperti itu. Lanjut ke poin nomor 2, MC paling back sepanjang masa. Anda sudah berapa banyak nonton anime, wahai sahabat saya? Karena kalau misalnya paling back, itu masih banyak lagi yang lebih back gitu kan, yang lebih baka gitu. Banyak sekali kan. Kalau dibilang Futaro yang paling baka, itu malah kesan gue aneh sekali ya. Kata sepanjang masanya inilah yang jadi masalah gitu kan. Sepanjang masa gitu kan. Kenapa harus sepanjang masa? Kenapa nggak bilang sepanjang aku menonton anime? Nah kalau kayak gitu no problem. Kalau sepanjang masa artinya Anda sudah menonton jumlah anime jauh lebih banyak daripada gue gitu kan. Tapi itu nggak masalah. Mungkin kata sepanjang masa itu sebagai majas kalau ini benar-benar tidak bagus. Oke ya, gue nggak masalah. Itu penggunaan bahasa yang bagus sekali untuk mengkritik sebuah karya. Sangat luar biasa. Jauh lebih back dari Ludwig. Gue nggak tahu nih anime mana ini. Bukan anime yang mencari harta karun sampai ratusan chapter nggak dapat itu kan ya. Kapan tamatnya itu anime? Pintar belajar doang. Kalau pintar belajar mending out aja. Sepertinya beginilah kalau misalnya gue nggak merasain bagaimana sebuah cerita itu ditandem atau misalnya dibangun. Karakter pintar inilah yang ngebangun cerita gitu kan. Andai kata kalau misalnya itu tokoh utamanya atau Futaro Uesugi itu bukan orang yang pintar dalam bidang akademisi, ini cerita nggak berjalan. Ya, ini cerita tidak berjalan. Dasar ceritanya, ingatlah dasar ceritanya dibangun berdasarkan Futaro Uesugi ingin mengajari 5 anak kembar dengan nilai akademisi yang kurang baik. Seperti itulah ini cerita dibangun. Kalau misalnya tokoh utamanya dablek, nggak jalan nih cerita.
ya kan? Kalau misalnya dikatain ini pintar, itu bagaimana cerita dibangun. Terus kalau Anda mengatakan MC paling baik, itu dasarnya belum dapat gua. Dasarnya itu belum dapat. Tsundere is the best. Lu bener-bener cobain nih anime paling kering, plin-plan, sifat aneh dan gak jelas gara-gara nih cewek. Yang dia bahas itu adalah Nino. Sedangkan sifat tsundere itu seperti Nino memang. Sifat tsundere itu emang secara sempurna adalah orang yang malu-malu dan juga takut untuk mengutarakan segalanya. Itulah dari tsundere. Mau tsunderenya gimana? Itu bagaimana perkembangan cerita itu muncul. Karakter tsundere itulah yang paling asik untuk dibahas perkembangan karakternya. Yang awalnya tsundere tiba-tiba lebih terbuka. Kan seperti itu. Karakter tsundere itu paling seru untuk dilihat bagaimana perkembangannya gitu kan. Gue suka banget dan karakter tsundere. Karena kalau tiba-tiba karakter tsundere itu terbuka, itu pembaca seneng, penikmatnya seneng, serius. Pokoknya top anime romcom keren dan ampas dipegang oleh Gotobu, nanti bakal disingkirin sama Horimiya. Lo bro, kok lu hubungin sama Horimiya coy? The best romcom saat ini masih pegang Oregairu. Aduh. Oke. Pertama Horimiya Change, gue nggak tahu change-nya di mana gitu kan. Tapi kayaknya gue bakal baca ulang lagi manganya gitu kan. Menurut gue jalan ceritanya bagus gitu kan. Dibilang change gue nggak ngerti. Change bagi mereka tuh seperti apa? Dibilang ampas, di mananya letak ampasnya gitu kan. Gue harus membandingkan pemikiran-pemikiran mereka ketika gue menyikapi sebuah karya orang lain seperti itu. Dan kalau the best itu masih dipegang Oregairu, apakah Anda mengatakan the best romcom itu Oregairu ketika waifu Anda itu Yukino? Apakah kalau waifu Anda Miku ataupun Nino atau Ichika atau Itsuki atau Yotsuba, Anda akan mengatakan Oregairu lah yang ampas? Ini sebenarnya bukan karena animenya ataupun alur dari anime tersebut. Ini adalah waifu Anda itu siapa gitu kan. Waifu Anda siapa? Waifu Anda harus mengakui itu anime yang bagus. Kalau waifu Anda adalah Yui Gahama, Anda akan mengatakan Yukino adalah karakter paling ampas. Kang Nanikashira adalah karakter terampas. Kalau waifu Anda itu Chitoge Kirisaki, Anda akan mengatakan kalau saya ini gila gitu kan. Seperti itu saja gitu. Jadinya gak ada yang salah dengan pendapat Anda. Ini adalah kesukaan Anda dan Anda sudah memberikan sesuatu hal yang paling utama dari Anda memberikan pendapat ini, foto profil. Iya, tepat sekali ya. Foto profilnya Yukino gitu. Nanikashira. Oke lah ya. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watch my video. I'm CRY and see you next time. Dan panjang juga. 12 menit bos.